Salam, selamat pagi saudara-saudara. Salam sejahtera. Saudara-saudara semua yang diberkati Tuhan, bersyukur pada pagi hari ini kita boleh kembali menjalani hidup pada hari ini, diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menjalani segala aktivitas kita dalam keadaan seperti pada pagi hari ini. Saudara-saudara yang sehat ataupun saudara yang dalam keadaan sakit atau apapun keadaan saudara pada pagi hari ini, bila kita datang kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur, memulai hari ini dengan doa pagi dan saat teduh bersama Christ Ministry Church. Bersama-sama kita akan mengikuti acara doa pagi beserta dengan saat teduh. Bila kita menikmati firman Tuhan untuk mengerti maksud dan kehendak-Nya, dan kita boleh dibangun dengan iman yang teguh, menjalani hidup hari ini dengan menyambutnya dengan penuh sukacita. Kita dikuatkan, dihiburkan, dan diberikan pengharapan. Khusus pada pagi hari ini kita akan melakukan doa pagi yang kita khususkan untuk berdoa bagi para hamba Tuhan dimanapun mereka berada saat ini, khususnya yang ada di Indonesia, baik itu di perkotaan, di pedesaan, di pedalaman. Kita berdoa supaya Injil keselamatan yang di dalam Yesus diberitakan di mana-mana, dan para hamba Tuhan diberkati serta diberikan kekuatan, diberikan penghiburan, pengharapan, dan tetap bersukacita melayani, memberitakan Injil, menjangkau dalam segala kondisi dan keadaan yang dihadapi. Dan biarlah kita berdoa supaya mereka diberikan kekuatan, supaya mereka dimampukan untuk tetap setia melayani Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita mulai dengan berdoa. Kita berdoa secara khusus buat saudara-saudara kita yang dipanggil Tuhan untuk melayani. Dan kita juga berdoa supaya saudara-saudara malam hari pada pagi hari ini yang mengikuti doa pagi beserta saat teduh juga boleh dipakai Tuhan untuk segala hormat dan kemuliaan, memuliakan namanya, setia mengikuti Dia, mengiring Dia setiap perkara yang kita hadapi di dalam hidup ini dengan berjalan bersama pimpinan dan tuntunan Tuhan. Kita ikut Tuhan setia sampai akhir. Mari kita datang kepada Tuhan dengan doa syafaat. Kita akan berdoa untuk berjemaat apapun kondisi mereka saat ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami ucap syukur pada pagi hari ini. Kami boleh diberikan kesegaran, kami boleh diberikan kekuatan, sehingga kami boleh bangun pagi dalam keadaan segar. Sungguh terima kasih ya Tuhan buat segala kebaikan Tuhan atas hidup kami. Engkau memberikan berkat pelindungan, pemeliharaan, penyertaan, serta memampukan kami menghadapi segala macam godaan, segala macam hal-hal yang menyesakkan kami, membuat beban hidup kami berat, yang kami rasakan begitu menghimpit kehidupan kami. Tuhan, sungguh kami bersyukur. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap makanan, minuman yang sudah bisa boleh kami nikmati, bahkan berkat-berkat yang akan Kau curahkan pada hari ini. Pada pagi hari ini kami memulai hidup kami. Kami juga bersyukur untuk setiap berkat kemurahan Tuhan berupa keuangan, kesejahteraan, kesentosan, perlindungan dari setiap malapetaka yang bisa mengancam hidup kami. Bapa, tanpa campur tangan-Mu, tanpa perlindungan-Mu,
kami pasti akan mengalami begitu banyak hal yang bisa mencelakai diri kami, bahkan yang membahayakan diri kami. Terima kasih ya Tuhan, teristimewa buat karya keselamatan Yesus di atas kayu salib yang telah membasuh dosa-dosa kami yang begitu menumpuk, begitu banyak, tak terhitung. Oleh karena itu ya Tuhan, kami pada pagi hari ini datang di hadapan-Mu mengaku bersalah atas segala dosa-dosa kami, baik itu dari pikiran, perkataan, perbuatan, hati, sikap, kata-kata, dan motivasi. Semua yang kami pandang baik, bahkan seolah-olah kami sudah cukup baik. Padahal kami begitu hitam legam di hadapan-Mu, dan begitu banyak dosa-dosa kami yang seringkali kami sembunyikan. Tapi itu semua tidak akan lepas dari pandangan-Mu dan semuanya jelas terang benderang. Bapa, kami mengaku bersalah dan kami mohon belas kasihan-Mu supaya darah Kristus yang sudah tercurah di atas kayu salib itu membasuh kami sehingga melayakkan kami untuk mengikuti doa pagi beserta saat teduh bersama dengan Grace Ministry Church pada pagi hari ini. Bapa, kami berdoa pada pagi hari ini secara khusus untuk para pelayan Tuhan, para hamba Tuhan, para penginjil, misionaris, para pelayan awam, dimanapun mereka berada, baik di kota-kota besar, di pedesaan, di pedalaman, di tempat terpencil yang terabaikan. Kami berdoa khusus untuk mereka. Kiranya Roh Kudus terus menerangi hati mereka, membuat mereka girang, semangat, sukacita, berkobar-kobar bagi kemuliaan Tuhan. Kami berdoa secara khusus buat para hamba Tuhan ini yang mungkin pada saat ini mengalami kesesakan yang luar biasa, beban hidup yang begitu berat, baik itu masalah ekonomi. Tuhan, kiranya Engkau memberikan pertolongan kepada mereka, berikan jalan keluar. Bahkan Engkau pakai kami ya Tuhan yang berkelebihan, yang Engkau berkati secara melimpah untuk menolong saudara-saudara kami, para hamba Tuhan yang kekurangan, khususnya di pedesaan dan pedalaman. Engkau tahu keluarga mereka. Biarlah ya Tuhan, hanya pemeliharaan-Mu aja yang mencukupkan mereka. Dan biarlah kami disadarkan dengan memandang kemahakuasaan Tuhan, kemahatauan Tuhan. Kami tidak akan khawatir, tidak akan takut, tidak akan gentar akan kekurangan apapun, karena Engkau yang memiliki segalanya. Oleh karena itu ya Tuhan, sekali lagi kami mohon belas kasihan Tuhan untuk mencukupkan kebutuhan mereka, dan biarlah dengan kebutuhan yang dicukupkan ini mereka boleh menikmati sukacita Tuhan dan melayani dengan penuh semangat, berkobar-kobar bagi kemuliaan Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk keluarga mereka, para hamba Tuhan ini, istri, suami, anak-anak mereka. Kami serahkan masa depan mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang memelihara dan menolong dan mengarahkan sedemikian rupa anak-anak mereka, mencukupkan segala kebutuhannya khususnya dalam bidang pendidikan beserta iman yang ditanamkan begitu kuat sehingga mereka juga boleh menjadi penerus para hamba Tuhan yang setia ini. Bapak, kami sadar ada begitu banyak di Indonesia ini para hamba Tuhan yang mungkin saat ini ingin lari dari panggilan pelayanan-Mu karena merasa begitu lelah di dalam melayani Tuhan, khususnya para hamba Tuhan yang di pedesaan dan pedalaman. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu untuk memberikan kekuatan kepada mereka, sebab sumber kekuatan kami adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini.
yang tak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan kasih setianya kekal selama-lamanya. Biarlah ya Tuhan, dengan kami mengingat itu, kemahakuasaannya, dan Engkau yang mempunyai segalanya ini, kami boleh dikuatkan untuk semakin giat melayani Tuhan di dalam bidang apapun. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para misionaris, para penginjil, para pelayan awam, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan, peliharalah mereka, cukupkanlah kebutuhan mereka. Biarlah Roh Kudus memimpin mereka di dalam belajar, di dalam mempersiapkan firman, di dalam mempersiapkan bertemu dengan jiwa-jiwa baru, bertemu dengan sesama rekan pelayanan. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang mengatur segalanya, sehingga Injil firman-Mu boleh ditaburkan ke banyak daerah, ke banyak tempat. Dan kami berharap ya Tuhan, akan banyak jiwa-jiwa yang dituai bagi kemuliaan-Mu. Kami berdoa secara khusus untuk para pebisnis, para profesional muda, para pekerja yang juga rindu untuk Kau pakai ya Tuhan, untuk melayani. Biarlah Engkau mengarahkan mereka untuk belajar dari para hamba Tuhan, mempertemukan, bahkan mempunyai kesempatan untuk mendukung pelayanan ini. Pelayanan kepedesaan pedalaman yang seringkali diabaikan kan tempatnya terpencil, yang tidak ada dan tidak ada sarana dan prasarana yang cukup memadai. Biarlah Tuhan, Engkau tetap menolong para hamba Tuhan ini di dalam segala keterbatasannya. Mereka kaya akan iman, akan kerohanian yang Tuhan beri. Biarlah hati yang penuh sukacita, damai, sejahtera tetap melingkupi mereka dalam segala keadaan kondisi yang mereka hadapi pada saat ini. Bapa di sorga, kami berdoa untuk seluruh yayasan, lembaga misi, lembaga penginjilan, lembaga yang support, khususnya pelayanan baik itu pribadi maupun gereja maupun yayasan yang akan menjangkau tempat-tempat terpencil, supaya Injil masuk, diberitakan, ditaburkan benihnya. Biarlah ya Tuhan, Roh-Mu memberkati daerah-daerah tersebut, sehingga daerah tersebut dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan. Bukan nama kami yang berkibar ya Tuhan, biarlah hanya Yesus yang ditinggikan. Biarlah kami setia sebagai pelayan-Mu, sebagai hamba-hamba-Mu, kami tetap setia. Dan kami berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau singkirkan segala hati iri, dengki, ataupun bersungut-sungut di dalam keterbatasan kami. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah para hamba Tuhan ini tetap setia mengikut Tuhan, menaburkan benih-benih firman Tuhan, menaburkan berita Injil salib Kristus, kabar baik yang membawa para keselamatan. Kami berdoa secara khusus tempat-tempat di mana sudah ditaburkan Injil kabar baik itu. Kami berdoa supaya daerah-daerah tersebut ya Tuhan Engkau berkati, baik kehidupan rohani maupun kehidupan jasmani mereka, kondisi perekonomian mereka. Biarlah ya Tuhan, Engkau makin ditinggikan di sana. Kami juga tidak lupa berdoa untuk gereja-gereja yang bahkan sampai yang terkecil, gereja yang memiliki begitu banyak keterbatasan, tapi mereka tetap setia melayani Tuhan. Kami berdoa biarlah ya Tuhan, Engkau menolong gereja-gereja ini. Juga untuk gereja-gereja perintisan yang mencoba untuk membangun baik itu rumah ibadah maupun pastori yang lebih layak lagi. Bapa, biarlah
pada kesempatan pagi hari ini Engkau ketok hati siapapun yang mengikuti doa pagi serta saat teduh ini. Biarlah Engkau gerakkan terkhususnya kami yang sudah Engkau berkati secara melimpah dan mempunyai kecukupan kelebihan. Biarlah membantu yang kekurangan. Melihat gereja-gereja Tuhan yang begitu banyak dibersihan, pedalaman yang begitu membutuhkan uluran tangan, baik untuk hanya sekedar renovasi maupun membangun perintisan gereja apapun denominasinya itu, sepanjang meninggikan Kristus, sepanjang berita firman Tuhan diberitakan dengan sungguh-sungguh. Kiranya Kau cukupkan mereka segala kebutuhan mereka. Bapa, pada pagi hari ini kami tidak lupa berdoa untuk jemaat-Mu yang mengalami keterpurukan di bidang ekonomi, pekerjaan, bisnis, usaha. Khususnya mereka yang sampai pada titik nadir, bahkan mencapai titik nol atau minus karena hutang-hutang mereka. Dan mereka ingin lari daripada Tuhan karena sudah tidak tahan lagi. Bapa, biarlah belas kasihan-Mu tercurah atas mereka. Kau pulihkan kembali kondisi keadaan bisnis, usaha, pekerjaan mereka. Yang menganggur juga Tuhan berkati agar mereka boleh kembali bekerja dengan sukacita dan memakai berkat mereka untuk mendukung pelayanan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini terbaring lemah di rumah sakit ataupun di rumah-rumah karena tidak ada biaya. Biarlah Tuhan, baik itu sakit jasmani maupun rohani, di dalam nama Yesus, apapun sakit mereka, di mana anak Tuhan merindukan belas kasihan Tuhan, pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan untuk kesembuhan dan pemulihan mereka. Di dalam nama Yesus, kiranya mereka disembuhkan, dipulihkan, dan mereka menikmati begitu banyak sukacita yang daripada Tuhan, dan mereka boleh memakai waktu mereka untuk melayani Tuhan, untuk memakai waktu mereka bukan lagi untuk yang sia-sia, tapi melayani Tuhan, ikut Tuhan, belajar firman Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk mereka yang mengalami kemerosotan iman karena begitu banyak beban hidup yang mereka alami dan mereka ingin lari dari Tuhan. Biarlah Roh Kudus pada pagi hari ini menarik mereka kembali. Di dalam nama Yesus, roh mereka diubahkan. Bahkan mereka boleh semakin semangat, semakin sukacita, semakin mengenal Allah yang benar, semakin mengenal Juru Selamat. Dan Tuhan pakai secara luar biasa untuk bangkit, memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, kami tidak lupa berdoa untuk gereja-gereja-Mu di muka bumi ini, khususnya di gereja-gereja di Indonesia, dimanapun mereka berada. Bila Tuhan campur tangan untuk kelangsungan hidup gereja-gereja ini. Biarlah Engkau buat para pelayan-pelayan Tuhan, gembala-gembalanya menjadi gembala yang setia mengikut Tuhan, setia memberitakan Injil. Dan pada pagi hari ini jika kami akan memulai untuk mempergumulkan firman Tuhan, membaca, merenungkan, menggali firman Tuhan, biarlah Roh Kudus bekerja menolong setiap kami sehingga kami penuh sukacita mengikuti sesi pemberitaan firman Tuhan. Dan Kau berkati hamba-Mu yang menyampaikan, biarlah kami semua diberkati, dibuat teguh iman kami diperbarui, dan kami boleh sukacita, giat, semangat, berkobar-kobar total melayani Tuhan, memakai segala talenta yang sudah Tuhan berikan, baik itu suara, baik itu pikiran, kepandaian, baik itu berkat-berkat yang lain. Pakai semuanya itu ya Tuhan,
biarlah kami bukan lagi memakai untuk yang sia-sia, tapi memakai untuk segala hormat dan kemuliaan-Mu. Bapa, tolong pimpin kami sepanjang pemberitaan firman, supaya kami tetap fokus. Berkati juga hamba-Mu dalam penyampaian, sehingga kami semua boleh dibangun di atas dasar yang teguh, yaitu firman Tuhan. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus, supaya segala kuasa jahat yang tidak mengganggu kami pada pagi hari ini untuk bersaat teduh ataupun mendengarkan firman, biarlah semuanya itu tidak berhasil mereka lakukan, supaya tetap firman-Mu diberitakan dengan sukacita. Terima kasih ya Tuhan. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari saya ajak saudara-saudara untuk membuka Alkitab. Kita menggali, membaca firman Tuhan untuk mengerti maksud dan kehendak firman Tuhan. Dan penuh sukacita kita merenungkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga mulai pagi hari ini kita beroleh kekuatan kembali untuk menjalani hidup. Kita buka dari Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 20 ayat 17-28, dan kita belajar tentang melayani sampai akhir. Kisah Para Rasul 20 ayat 17-28. Dari Miletus, Paulus mengutus orang ke Efesus dan menyuruh para penatua jemaat datang kepadanya. Dan ketika mereka datang kepadanya, ia berkata kepada mereka, "Kamu sendiri tahu bagaimana aku hidup di antaramu sepanjang waktu. Sejak hari pertama aku menginjakkan kaki di Asia, sambil melayani Tuhan dengan segala kerendahan hati dan dengan air mata, dan dengan pencobaan-pencobaan yang menimpaku melalui persekongkolan orang-orang Yahudi. Bagaimana aku tidak menahan diri untuk memberitakan kepadamu segala sesuatu yang berguna dan mengajar kamu di depan umum dan dari rumah ke rumah. Bersungguh-sungguh memberi kesaksian baik kepada orang-orang Yahudi maupun orang-orang Yunani tentang pertobatan kepada Allah dan beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sekarang lihatlah, dengan diikat oleh Roh, aku sedang dalam perjalananku ke Yerusalem tanpa tahu apa yang akan terjadi kepadaku di sana. Kecuali bahwa Roh Kudus bersaksi dengan sungguh-sungguh di setiap kota kepadaku bahwa penjara dan siksaan telah menungguku. Namun, aku tidak menganggap hidupku berharga bagi diriku sendiri, sehingga aku dapat menyelesaikan tugasku dan pelayanan yang aku terima dari Tuhan Yesus, yaitu untuk bersaksi dengan sungguh-sungguh tentang Injil anugerah Allah. Dan sekarang lihatlah, aku tahu bahwa tidak ada di antaramu yang kepadamu aku berkeliling memberitakan kerajaan akan melihat wajahku lagi. Karena itu, aku bersaksi kepadamu hari ini bahwa aku tidak bersalah atas darahmu semua, sebab aku tidak menahan diri untuk memberitakan kepadamu semua rencana Allah. Jagalah dirimu sendiri dan semua kawanan yang atasnya Roh Kudus telah menjadikanmu pengawas untuk mengembalakan jemaat Allah yang telah ia peroleh dengan darahnya sendiri. Saudara-saudara, pagi hari ini kita akan pelajari tentang setia sampai akhir. Itulah komitmen seorang pelayan Tuhan, bahkan yang harus dikerjakan oleh setiap orang percaya. Peristiwa perpisahan atau saat menerima pesan
yang begitu penting dari orang yang kita kasih saat-saat terakhir itu seringkali mengharukan. Pesan penting di dalamnya bisa membuat kita makin bersemangat, makin giat, dan berkobar-kobar. Dan di sini kita lihat Paulus mengutus orang ke Efesus dan menyuruh para penatua jemaat datang kepadanya. Paulus menyuruh mereka untuk datang. Jadi ini bukan karena Paulus bosi atau asal main perintah, tetapi supaya mereka bisa melihat langsung kondisinya, dan juga supaya bisa menyampaikan pesan secara langsung kepada mereka face to face. Ini menunjukkan bahwa Paulus tidak mengabaikan Asia. Dalam mengirimkan para penatua Efesus ke Miletus, menunjukkan bahwa ia tidak mengabaikan Asia. Ketika mereka datang bersama-sama, ketika mereka dipanggil, itu bukan hanya tanda persekutuan, tetapi juga kesopanan. Karena mereka banyak. Namun itu tidak membuat mereka marah untuk mematuhi seorang rasul Kristus yang mereka tahu telah menerima karunia tunggal yang begitu luar biasa. Hendaknya gereja yang sudah besar, sudah mandiri, sudah kuat, itu bisa membantu, menolong, membimbing gereja-gereja kecil yang lain, khususnya yang masih merintis, yang masih berjuang untuk memulai. Ya, tentu saja ini tidak bisa dimutlakan. Kalau kondisi mereka mampu, bahkan berkelebihan, mereka bisa membantu gereja-gereja yang lebih kecil ini. Yang kedua, saudara, bagaimana kita lihat sang rasul hidup bersama-sama dengan mereka. Ketika mereka datang kepadanya, wacana berikut ini adalah salah satu yang paling lembut, yang penuh kasih sayang. Ini tentang cara hidup sang rasul selama bersama-sama dengan mereka, menunjukkan kepeduliannya yang dalam terhadap kesejahteraan mereka, penuh dengan nasihat lembut dan baik yang menyatakan bahwa tujuan sebenarnya dari jiwanya untuk hidup bagi kemuliaan Allah. Ini merupakan perpisahan yang paling penuh kasih sayang dan serius. Jemaat juga mesti memperhatikan manakala gembalanya memasuki masa-masa akhir dari pelayanannya. Bukan hanya kesehatannya, tetapi juga memperhatikan kecukupan kebutuhan hidup beserta dengan keluarganya. Seringkali ya hamba-hamba Tuhan yang sudah berumur, kehidupannya terlupakan. Kondisi ekonominya memprihatinkan. Karena gereja yang dilayani mula-mula tidak mendukung masa-masa pensiun mereka. Masa-masa emeritus mereka. Kita ingat, semakin tua seseorang, semakin melemah kekuatannya. Dan kita seharusnya memberikan dukungan yang lebih kepada mereka, para pelayan hamba Tuhan yang telah setia sekian puluh tahun melayani, supaya mereka dalam kondisi tercukupkan, anak-anaknya tidak terabaikan, dan sebagainya. Dari hati yang penuh kasih dan kebaikan, ya ini refleksi ya, untuk memberikan kasih dan kebaikan mereka yang berasal dari hati yang penuh kasih dan kebaikan, dan itu menunjukkan tujuan yang agung dan mulia untuk sepenuhnya dipekerjakan dalam satu tujuan dan objek yang besar,
yaitu mewartakan kemuliaan Allah dalam menghadapi bahaya dan kematian. Juga menyatakan mewartakan kemuliaan Allah di tengah-tengah dunia yang kacau balau ini, itu adalah tugas semua orang percaya. Bukan hanya para hamba Tuhan, bukan hanya para penginjil, bukan hanya para pengurus gereja, majelis, diaken, tetapi juga seluruh jemaat. Ini adalah seruan yang serius untuk menjalani kehidupan yang setia dan berbakti. Ia telah bersama-sama dengan mereka selama 3 tahun dan dapat membuat seruan yang serius pada diri mereka sendiri bahwa ia telah menjalani kehidupan yang setia dan berbakti. Betapa bahagianya ketika seorang pelayan dapat menunjukkan kepada mereka yang telah bekerja keras sebagai bukti ketulusan dan kesetiaannya sendiri. Betapa menghibur dirinya sendiri dan betapa menampilkan secara penuh terhadap dunia sekitarnya tentang kebenaran dan kuasa Injil yang diberitakan. Seruan ini melengkapi bukti kuat tentang kemurnian dan kesucian hidup Paulus. Para penatua di Efesus pasti memiliki banyak kesempatan untuk mengenalnya. Mereka telah melihatnya dan mendengarnya di depan umum dan di rumah pribadi mereka sendiri. Ia memiliki kesadaran akan integritas. Ini adalah bukti kuat dari kekudusan karakter para rasul dan bukti bahwa mereka bukan penipu. Rasul Paulus telah menunjukkan bagaimana ia hidup dan bertindak, juga apa yang telah menjadi cara hidupnya, yang boleh menjadi teladan bagi semua orang. Bahkan di dalam begitu banyak pergumulan, percobaan, dianiaya, difitnah, dia tetap dengan penuh sukacita melayani Tuhan. Bahkan setia mengikut Tuhan sampai akhir. Ini adalah teladan yang begitu agung terhadap setiap orang percaya. Cara hidup, sikap, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita adalah kesaksian hidup di tengah-tengah keluarga, di tempat kerja, di tempat studi, dan pelayanan kita. Mari melakukannya dengan mata yang tertuju pada Kristus. Saudara Paulus mengingatkan kepada mereka untuk melayani Allah dengan segala kerendahan hati. Mereka yang akan melayani dengan jabatan apapun, melayani Allah dengan layak dan bermanfaat bagi orang lain, harus melakukannya dengan kerendahan hati. Karena kita ini hanya seorang pelayan, hamba Tuhan, yang siap diutus, dikirim kemanapun yang Tuhan mau. Dan juga membutuhkan banyak pengorbanan. Kita lihat tadi dengan air mata, banyak pencobaan-pencobaan. Seringkali orang percaya atau pelayan hamba Tuhan dihadapkan dengan begitu banyak masalah. Bukan hanya yang ekstrim, tapi masalah-masalah kecil yang menumpuk-numpuk itu kadang-kadang juga memberatkan. Kita tidak bicara soal penutupan gereja, larangan beribadah, itu ekstrim ya. Suatu saat kita juga akan mengalaminya. Tapi di dalam kehidupan sehari-hari, seringkali semakin kita setia melayani, setan akan memberikan begitu banyak pencobaan kepada para hamba Tuhan. Dan kita harus menjalani semua itu dengan kerendahan hati, dengan bersandar pada kekuatan dan pengharapan kepada Tuhan, yang campur tangan dan setia kepada kita, yang melindungi kita.
Jadi bukan berarti melayani itu pasti mulus, lancar, bahkan tanpa air mata. Kita lihat di sini dengan jelas Paulus menjelaskan dia juga dengan berdarah, dengan berderai air mata. Itu artinya begitu banyak hal-hal yang memberatkan, yang seringkali sampai membuat dia mengeluarkan air mata. Juga begitu banyak pencobaan-pencobaan, baik itu dari luar gereja maupun dari dalam gereja. Saudara, kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan berhasil. Tapi kalau kita mengandalkan kekuatan sepenuhnya dari Tuhan, kita memandang bahwa Dia adalah Allah yang maha kuasa, mempunyai segalanya, maka segala kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, kegentaran akan surut. Melayani Tuhan Yesus dengan segala kerendahan hati dan banyak air mata dan godaan. Peninggian diri tidak dikenalnya. Ia telah menabur air mata dan kecemasan baik karena pertobatan dari siapa ia menderita di dalam hal kelahiran, dan dari orang-orang Yahudi, di mana dengan permusuhan yang sengit terus-menerus berkomplot melawannya, mengganggu pekerjaannya, mengganggu pelayanannya, dan membahayakan hidupnya bahkan. Memberitakan segala sesuatu yang berguna dan mengajar. Ini berbicara tentang memberitakan segala sesuatu yang berguna, bukan hanya di dunia, tetapi juga yang bernilai kekalan. Bagaimana itu dilakukan? Kalau di depan umum, dari rumah itu dilakukan di depan umum, dari rumah ke rumah, ya. Kita lihat para penyesat itu seperti saksi-saksi Yehova dan Mormon. Mereka datang dari rumah ke rumah, bersaksi kepada mereka. Rasul Paulus juga melakukan bersaksi kepada jiwa-jiwa baru, bersaksi baik kepada sesama dan non, tentang pertobatan, tentang iman percaya kepada Yesus. Dan seringkali kita malu untuk memberitakan kabar baik di depan umum, apalagi untuk datang dari rumah ke rumah, baik kepada sesama, apalagi kepada non. Apalagi di tengah-tengah kondisi COVID yang puji Tuhan sudah mulai membaik saat ini, tetapi masih ada sosial media yang bisa kita gunakan, saudara. Saudara yang mempunyai Facebook, saudara yang mempunyai Twitter, yang mempunyai Instagram, yang mempunyai kanal YouTube, mari kita gunakan semuanya itu untuk memuliakan Tuhan, untuk memberitakan Injil, menyebarkan firman Tuhan. Ada banyak kesempatan yang bisa kita lakukan meski hanya sebentar. Misalnya mengarahkan gosip, obrolan yang sia-sia, dengan topik yang bernilai kekalan. Dengan mengingatkan bahwa Allah melihat. Kepada mereka yang mungkin misalnya merokok, diingatkan juga betapa pentingnya hidup sehat dengan jasmani, apalagi di dalam hal rohani. Terus kembali dengan takut ditahan karena takut akan konsekuensinya. Tidak ada yang menguntungkan. Ini mengarahkan semuanya pada kemajuan rohani kita. Dan kemajuan rohani hanya bisa didapat jika kita rajin membaca firman Tuhan, mengumpulkan firman Tuhan, menggali firman Tuhan, mengikuti seminar, mengikuti kelompok-kelompok sosial, persekutuan doa, KKR, dan sebagainya.
Dikatakan di situ telah mengajarimu secara terbuka dan dari rumah ke rumah. Apakah rasul yang fungsinya sangat beragam tidak merasa puas tanpa pelayanan pribadi dan juga publik? Lalu bagaimana seharusnya pastor-pastor itu? Jadi sekali lagi, hidup kita sebagai orang percaya ini terbuka di depan orang-orang di sekitar kita, di sekeliling kita. Adakah itu menjadi teladan, menguatkan mereka, menghibur mereka, menjadi contoh yang baik? Bersaksilah dengan segala macam kondisi manusia, karena tidak ada perbedaan lagi bagi Allah. Pertobatan itu akan diterima dari mereka oleh Allah, dan bahwa Dia siap memberikan pertobatan kepada mereka. Seperti dalam Kisah 11 ayat 18. Dan bahwa iman kepada Tuhan Yesus Kristus adalah iman yang sejati, yang menyelamatkan. Tidak ada nama lain yang diberikan di mana kita dapat diselamatkan. Dan Paulus bersaksi tentang perjalanannya ke Yerusalem. Bagaimana dia diikat oleh Roh Kudus. Pengaruh kuat dari Roh Kudus mengikat orang Kristen sejati pada tugas-tugasnya. Tanpa orang-orang ini, tidak ada orang berdosa yang dapat melarikan diri. Dan kalau tidak ada ini, akan ada kekurangan dalam hal kehidupan kekal. Paulus juga tidak tahu apa yang akan terjadi di sana. Paulus bertekad untuk terus maju, bahwa itu adalah pengarahan ilahi. Syukur kepada Allah bahwa kita tidak tahu hal-hal yang menimpa kita sepanjang tahun, minggu ini, hari, atau bahkan detik yang akan kita jalani. Kita ini tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita, bukan hanya seminggu ke depan, bukan hanya sebulan ke depan, bukan hanya setahun ke depan, 1 detik ke depan bahkan kita tidak tahu. Oleh karena itu harus bersandar kepada Tuhan. Cukuplah bagi anak Allah untuk mengetahui bahwa kekuatannya akan sama dengan zamannya. Dan di sini Roh Kudus bersaksi bahwa penjara dan siksaan menunggunya. Bahkan ketika Paulus mengharapkan penganiayaan dan kesengsaraan, kasih Kristus membatasi ia untuk melanjutkannya. Tidak satu pun dari hal-hal ini yang memindahkan Paulus dari pekerjaannya, dari pelayanannya. Dan dia hidup bagi Allah. Tidak menganggap hidupnya berharga bagi dirinya sendiri. Dan dia dipakai untuk menyelesaikan tugas dan pelayanan, serta bersaksi dengan sungguh-sungguh tentang keanugeraan Allah. Ia adalah seorang pengkhotbah biasa, seorang yang berbicara sehingga pesannya dapat dipahami. Ia adalah pengkhotbah yang kuat. Ia memberitakan Injil sebagai kesaksian kepada mereka. Jika mereka menerimanya, ia bersukacita. Tetapi sebagai kesaksian melawan mereka jika mereka menolaknya. Ia adalah pengkhotbah yang berguna. Salah satu yang bertujuan untuk menginformasikan penilaian mereka dan mereformasi hati dan hidup mereka. Ia juga adalah seorang pengkhotbah yang menyakitkan, sangat rajin dalam pekerjaannya. Ia adalah seorang pengkhotbah yang setia. Dia tidak menahan teguran saat diperlukan, juga tidak mengulangi pemberitaan salib. Dan di sini kita melihat bahwa Paulus mengingatkan kepada kita semua orang percaya. Mereka tidak kepada para penatua majelis saat itu,
bahwa mereka tidak akan melihat wajahnya lagi, wajah Paulus ya. Dia juga mengingatkan untuk mereka supaya tetap memberitakan rencana Allah, menjaga diri mereka, menjaga diri dan kawanan dengan hikmat dari Roh Kudus. Ini adalah kali terakhir mereka melihatnya. Ia memohon tentang integritasnya. Jadi sekali lagi, sebagai pelayan Tuhan, kita harus memiliki integritas. Dan Paulus telah mengajarkan kepada mereka seluruh nasihat Allah, karena ia telah memberitakan kepada mereka Injil secara murni. Jadi ia telah mengajarkannya kepada mereka seluruhnya. Ia telah melakukan pekerjaan dengan setia. Dan di sini Rasul Paulus memberikan dorongan dan semangat serta wejangan terakhir agar mereka penatua dan orang-orang yang terpanggil itu menjaga diri dan kawanan yang dipercayakan kepada mereka dengan hikmat dari Roh Kudus. Saudara-saudara yang terkasih, perpisahan atau peristiwa sedih bisa membangkitkan fokus dan semangat untuk menang. Yesus telah mengutus kita untuk pergi mengerjakan amanat agung. Tapi begitu banyak gereja yang hanya sekedar kumpul-kumpul saja. Tidak memperlengkapi jemaatnya, tidak merangsang jemaatnya, tidak mengutus jemaatnya untuk pergi mengerjakan amanat agung, memberitakan Injil, memuridkan. Bagaimana mereka bisa pergi kalau mereka tidak pernah diperlengkapi, kalau tidak pernah diberikan contoh teladan? Yesus telah mengutus kita juga untuk melayani Allah dengan kerendahan hati dan pengorbanan, memberitakan segala sesuatu yang berguna dan mengajar, untuk hidup bagi Allah, untuk terus mengerjakan pelayanan menjaga persekutuan. Seorang pelayan yang dipanggil untuk menyelesaikan tugas pemberitaan tentang kasih karunia Allah sampai akhir. Siap sedia, penuh komitmen untuk melayani Tuhan di semua musim, di sepanjang waktu. Bagaimana respon saudara sebagai orang percaya? Apakah kita sudah pergi mengerjakan amanat agung, memberitakan Injil sampai dengan memuridkan? Atau hanya sekedar duduk-duduk di gereja mendengarkan khotbah tanpa pergi keluar melayani, tanpa mencoba semua yang sudah Tuhan berikan talenta kita itu untuk kemuliaan Tuhan? Amanat agung sudah diberitakan, sudah diperintahkan. Sudahkah kita mengerjakannya? Apakah kita cukup hanya dari sekolah minggu sampai dewasa saat ini hanya duduk-duduk di gereja, menikmati dinginnya AC, menikmati khotbah untuk kepuasan pikiran kita, memenuhi kebutuhan kognitif saja? Ataukah kita sudah mencoba memakai semua karunia yang Tuhan beri, talenta yang Tuhan beri, kita pakai untuk mengerjakan amanat agung? Berapa orang yang sudah mendengarkan pemberitaan Injil kita? Berapa orang murid kita? Sebab murid Yesus memuridkan. Kita bersuka cita, Dia sudah membayar kita lunas melalui karya penebusan Yesus di atas kayu salib. Dan sudahkah kita bersuka cita memakai itu untuk memuliakan Tuhan, untuk mendukung pekerjaan bagi kemuliaan Tuhan? Dan mulai pagi hari ini, mari kita menyerahkan hidup kita, memakai hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari dengan penuh ucapan syukur dan sukacita kita datang kepada Tuhan, dan sekaligus kita menutup doa pagi serta saat teduh pada pagi hari ini, serta kita mohon berkat Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk doa pagi beserta dengan saat teduh pada pagi hari ini bersama dengan Grace Ministry Church. Tuhan, kami sadar melalui firman-Mu ada begitu banyak waktu yang sudah Tuhan berikan. Dan kami sudah Tuhan berikan berkat yang begitu banyak dan seringkali kami melupakannya. Memakai semuanya itu untuk kepentingan diri kami sendiri. Kami mohon ampun ya Tuhan. Dan biarlah pada pagi hari ini Tuhan, Engkau memperlengkapi kami. Engkau memampukan kami untuk segera mengambil sikap untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Juga untuk memakai kami dalam segala keberadaan kami. Memakai kami untuk menjadi pelayan-pelayan, untuk memberitakan Injil, baik itu di tempat kerja, di tempat usaha, di studi kami, dimanapun kami Tuhan tempatkan. Pakailah kami Tuhan, inilah kami. Ialah kami boleh diberikan kesehatan penuh, kami boleh diperlengkapi dengan roh kuasa roh-Mu untuk menjadi pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang setia, yang rendah hati, yang mau tunduk dengan kebenaran firman Tuhan, yang mau melayani, mau belajar. Bapa, inilah kami mau Engkau pakai, dan kami mau menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan, karena Engkau maha tahu, Engkau maha kuasa, Engkau yang punya segalanya. Maka lebih baik kami ikut Engkau dan menyerahkan semuanya itu, segala kekhawatiran kami, segala kecemasan kami ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah pada pagi hari ini kami dipulihkan, disegarkan. Dan khususnya yang masih baru mengetahui betapa keselamatan Tuhan hanya di dalam Yesus. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini kami boleh makin hari makin diperlengkapi, setia mengikuti Yesus. Bila kami berkorban dengan apa yang kami miliki yang sudah Tuhan beri untuk dipakai untuk mendukung pelayan, untuk menolong para hamba Tuhan khususnya di pedesaan dan pedalaman. Bapa, terima kasih untuk semuanya. Kami akan mengakhiri doa pagi beserta saat teduh hari ini. Biarlah kami serahkan semuanya dan kami mohon berkat daripada Tuhan sendiri yang tercurah atas kami beserta dengan seluruh keluarga besar kami. Sehingga kami hidup menjadi teladan, menjadi contoh yang baik bagi keluarga kami dan lingkungan kami. Saudara yang terkasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih setia dari Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, kuasa, hikmat, penghiburan dan pertolongan serta bimbingan-pimpinan dari Allah Roh Kudus beserta dengan kita untuk setia mengikut Tuhan, dipakai di dalam pelayanan, melayani Tuhan, serta menggunakan hidup ini bagi kemuliaan Tuhan, mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bersyukur, puji Tuhan, ibadah online saat teduh beserta dengan doa pagi pada pagi hari ini sudah selesai. Selamat menjalani hidup pada pagi hari ini, pada hari ini, dengan tetap bersandar pada hikmat dan kekuatan dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Amin.